Wanita ini berlarian di hutan dengan kehilangan satu lengan karena baru saja melarikan diri dari sekte. Tapi izinkan saya ceritakan bagaimana kita sampai di sini. Jadi ada seorang pria dan dia adalah seorang pendeta di gereja setempat. Tetapi suatu hari, dia berselisih dengan mereka dan mereka mengusirnya. Jadi dia meyakinkan 12 pengikutnya untuk pindah ke hutan bersamanya dan memulai sebuah komunitas. Dan mereka sangat mencintainya sehingga 8 dari 9 wanita setuju untuk menikah dengannya pada saat yang bersamaan. Jadi dia mulai memiliki anak dengan mereka semua. Dalam beberapa tahun, dia memiliki lebih dari 20 anak dan 40 pengikut. Dan saat itulah dia mulai berubah karena dia mulai minum. Semakin banyak dia minum, semakin posesif dia. Dia mulai menghukum orang-orang yang tidak setuju dengannya. Pertama dengan tangannya, lalu dengan ikat pinggang, lalu dengan palu. Lalu dia mulai menembak di dekat mereka hanya untuk menakut-nakuti mereka. Dan tidak ada yang pergi karena dia memberitahu mereka bahwa dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka dari kiamat. Kemudian, dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki kekuatan penyembuhan. Jadi ketika para pengikutnya sakit, dia mengoperasi mereka sendiri. Dan setiap kali, dia malah memperburuk keadaan. Dan tetap saja, tidak ada yang pergi. Kemudian seorang balita tidak berhenti menangis. Salah satu pengikutnya memukuli anak itu agar berhenti. Jadi pemimpin itu mengatakan dia bisa menyembuhkannya. Dia memberi balita itu alkohol karena dia tidak punya anestesi. Dan dia mencoba mengoperasi, tetapi bukannya membantu, balita itu malah meninggal. Jadi pemimpin itu menyalahkan anggota baru dan mengadakan pengadilan di depan semua orang. Dan semua orang memutuskan bahwa anggota baru bersalah dan hukumannya adalah pengabiran. Dan pemimpin itu melakukannya di sana. Saat itulah anggota baru itu memutuskan untuk melarikan diri. Dia kabur dan memberitahu polisi semuanya. Mereka menggerebek komunitas itu dan menangkap pemimpinnya. Tetapi dia hanya dihukum 1,5 tahun. Dan begitu dia keluar, dia menemukan 22 pengikutnya yang tersisa dan memindahkan mereka ke tempat baru. Sekarang tidak ada yang mengawasi. Kemudian, suatu pagi, salah satu istrinya memiliki bayi yang tidak berhenti menangis. Jadi dia memerintahkannya untuk menaruh bayinya di luar dengan gerobak dorong. Meskipun suhu di luar 15 derajat. Tetapi dia mengikuti perintahnya dan meninggalkan bayinya sendiri di luar selama jam-jam. Karena dia menyuruhnya. Dan bayi itu membeku sampai mati. Kemudian istri lainnya mulai sakit perut, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengatasinya. Dia membedahnya di sana, di kompleks itu. Dia meninggal keesokan harinya, dan mereka hanya menguburnya di halaman. Dan masih tidak ada yang pergi. Kemudian dia marah pada istri lainnya, yang bayinya membeku sampai mati. Dia memutuskan untuk menjadikannya contoh. Jadi dia menahannya dan mengambil pisau karpet dan mulai menggergaji lengannya. Karena tidak cukup cepat, dia mengambil pisau daging dan memotongnya. Wanita itu selamat dan selama 3 minggu, dia tinggal karena tidak punya tempat tujuan. Hingga suatu malam, dia akhirnya melarikan diri. Dia berlari menembus hutan dengan satu tangan sampai dia sampai di rumah sakit. Dia menceritakan semuanya kepada polisi. Mereka mengerebek komunitas itu, tetapi pria itu sudah pergi. Butuh 6 minggu untuk menemukannya. Dia dihukum penjara seumur hidup.